Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai solih-solihah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu tetap semangat belajar. Nah, hari ini kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam kelas 5 ini. Dan materinya kita akan bahas adalah pembinaan Rasulullah SAW pada masyarakat Madinah. Nah, sebelum kita mulai belajar pada kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya solih-solihah agar kita selalu diberi kemudahan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, solih-solihah, sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu nggak sih kenapa kita harus belajar sejarah? Ada yang tahu? Bu Guru kasih tahu ya, karena kalau kita belajar sejarah, kita akan mendapat hikmah ibrah yang dapat kita jadikan pelajaran untuk masa kini dan masa nanti. Nah, hikmah ibrah itu sendiri akan kita jadikan pelajaran dan kita teladani, dan hikmah yang buruk akan kita jauhi dan tidak akan kita ulangi. Solih-solihah, ada yang masih ingat nggak sih pelajaran yang sebelumnya dipelajari? Ada yang masih ingat? Bu Guru ingatkan kembali ya. Pelajaran yang terakhir kita pelajari adalah tentang hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Yathrib. Saat itu terjadi pada tahun ke-13 kenabian. Nah, waktu itu kisahnya heroik sekali ya solih-solihah. Nabi pada malam hari bersama sahabat Abu Bakar berhasil keluar dari rumah Nabi yang sedang dikepung oleh pasukan kafir Quraisy. Nah, saat itu dengan luar biasa, sahabat Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi Nabi Muhammad di tempat tidur beliau. Padahal taruhannya nyawa solih-solihah. Bayangkan saja jika pasukan kafir berhasil masuk ke dalam rumah Nabi. Apa yang terjadi sama sahabat Ali bin Abi Thalib? Tapi sahabat Ali bin Abi Thalib tidak takut akan hal itu karena sahabat Ali bin Abi Thalib sangat mencintai Rasulullah SAW. Dan pada saat yang bersamaan, Nabi Muhammad SAW bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq berhasil berangkat dan singgah di Gua Syur selama 3 hari 3 malam dan melanjutkan perjalanan lagi. Kemudian tibalah beliau di kota Yathrib. Nah, sebelum Nabi tiba di kota tersebut, nama kota tersebut adalah kota Yathrib. Tetapi setelah Nabi tiba di sana, kota tersebut berubah menjadi kota Madinah. Dan setelah Nabi hijrah di kota Yathrib, masyarakat dibina Nabi Muhammad sehingga menjadi masyarakat yang taat beribadah, cinta ilmu, penuh persaudaraan, kasih sayang, sejahtera, serta makmur. Nah, hal ini berkat pembinaan yang dilakukan Rasulullah SAW. Apa saja sih yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Yang pertama adalah pembinaan di bidang agama, pembinaan di bidang sosial, pembinaan di bidang ekonomi, serta pembinaan di bidang pertahanan. Yang pertama adalah pembinaan di bidang agama. Nah, di bidang agama ini, Nabi Muhammad melakukan pembinaan dengan melakukan pembangunan masjid, yang kemudian masjid tersebut dinamai dengan nama Masjid Nabawi. Sudah pernah dengar ya solih-solihah Masjid Nabawi? Nah, Masjid Nabawi ini masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Saat itu, masjid yang dibangun berfungsi atau dijadikan sebagai pusat ibadah. Selain itu, juga sebagai tempat dakwah dan tempat mengajar para sahabat. Nah, solih-solihah, mari kita renungkan. Nabi saat itu berhasil membina masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang taat beribadah dan rajin mencari ilmu. Nah, apakah solih-solihah juga melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar solihah seperti di masjid dan musola? Yuk kita lakukan. Nah, yang pertama adalah saya berjanji, saya akan rajin sholat dan belajar. Saya berani bertanya kepada guru dan saya berani berdiskusi dengan teman. Itulah wujud solih-solihah meneladani sifat Rasulullah yang membina masyarakat Madinah dalam bidang agama. Dan yang kedua adalah pembinaan di bidang sosial. Di bidang sosial ini, Rasulullah menekankan persaudaraan antara sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor.
sahabat Muhajirin itu sendiri adalah penduduk kota Mekah yang ikut serta hijrah bersama Nabi Muhammad ke kota Madinah. Sedangkan sahabat Ansor adalah penduduk asli kota Madinah. Nah, supaya soleh-solihah gampang menghafal Muhajirin dan Ansor. Nah, Muhajirin itu berasal dari kata hajaro yang artinya hijrah. Muhajirin berarti orang-orang yang hijrah. Sedangkan Ansor berasal dari kata nasoro yang berarti menolong. Dan kaum Ansor ini disebut kaum yang menolong sahabat Muhajirin ketika tiba di Madinah. Karena sahabat Muhajirin tiba di Madinah tidak membawa apa-apa dan tidak memiliki tempat tinggal. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah membina masyarakat Madinah agar saling menghormati dan menyayangi. Bagi orang yang muda menghormati yang tua dan orang yang tua mengasihi yang muda. Kemudian usaha Rasul yang ketiga yaitu melarang keras sahabatnya untuk saling mencaci dan memfitnah. Sebaliknya, Rasulullah menekankan kepada para sahabat untuk selalu husnuzan atau berbaik sangka dan tabayun atau klarifikasi agar tidak terjadi salah paham. Nah, soleh-solehah, mari kita renungkan waktu Nabi Muhammad berhasil membina masyarakat Madinah dengan menebarkan kedamaian, sehingga masyarakat Madinah tidak ada lagi sifat kesukuan atau kedaerahan yang saling mencintai, kemudian menjadi masyarakat yang saling tolong-menolong. Nah, apakah yang bisa kalian lakukan untuk meneladaninya? Yang pertama yaitu saya akan menolong sesama, saya akan menebarkan kebaikan, saya akan mencintai sesama, dan saya akan mempererat ukhuwah Islamiyah. Kemudian pembinaan yang ketiga yaitu pada bidang ekonomi. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat yang mempunyai keahlian bercocok tanam untuk menggarap lahan milik sahabat lainnya. Dan kemudian membagi sejumlah lahan kepada para sahabat yang belum mempunyai untuk tempat tinggal maupun untuk bertani dan bercocok tanam. Dan Rasulullah mendirikan Baitul Mal untuk mengatur distribusi pembagian zakat, infak, dan sedekah. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat untuk mendirikan pasar, dan di dalam pasar tersebut Rasulullah menekankan bahwa pedagang harus jujur, tidak ada biaya retribusi atau sewa, dan tidak boleh ada monopoli dagangan. Dan usaha yang terakhir di bidang ekonomi ini adalah Rasulullah menerapkan pajak atau jizyah dan bea masuk untuk barang yang dari luar kota Madinah. Nah, soleh-solehah, mari kita renungkan bersama bagaimana Rasulullah mengajarkan kejujuran dalam berdagang. Bagaimana Rasulullah berhasil membina masyarakat Madinah bercocok tanam dan saling bekerja sama. Nabi Muhammad SAW juga membina masyarakat Madinah agar bekerja, tidak bermalas-malasan, tidak lupa zakat, infak, serta sedekah. Coba mungkin soleh-solehah pernah menyaksikan pembagian zakat di dekat rumah soleh-solehah atau pembagian santunan anak yatim. Nah, dari renungan tadi, yuk sama-sama kita lakukan. Bagi kalian yang ingin menjadi pengusaha atau menjadi apapun, utamakan menjadi orang yang jujur. Kemudian yang kedua, rajin bekerja dan bersungguh-sungguh. Dan yang ketiga adalah tidak lupa membayar zakat, infak, dan sedekah untuk membantu sesama. Kemudian yang terakhir adalah pembinaan pada bidang pertahanan. Setelah 6 bulan di Madinah, untuk kepentingan pertahanan, Rasulullah SAW mendirikan satuan-satuan tentara atau yang biasa yang disebut dengan Syariah. Nah, Rasulullah sangat lemah lembut dan penuh kasih sayang. Namun, beliau berjihad perang melawan kaum kafir Quraisy untuk mempertahankan diri dan menegakkan agama. Rasulullah adalah pahlawan sejati yang gagah berani, melawan kafir yang memerangi atau biasa disebut kafir harbi, dan tetap lemah lembut kepada kafir yang mau hidup berdampingan atau damai. Sejumlah ancaman waktu itu datang dari kaum Quraisy kepada kaum muslimin di kota Madinah, sehingga ketika Nabi hijrah di kota Madinah belum berarti jaminan 100% aman. Buktinya masih ada perang
perang seperti perang Khandaq, perang Uhud, dan perang Badar. Nah, Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk berjihad mempertahankan diri dari ancaman musuh. Nah, sekarang coba soleh-solehah renungkan. Sekarang negara kita sudah damai atau masih perang? Sudah damai kan? Sehingga walaupun sudah damai, kita harus tetap berjihad dengan jihad damai. Apa sih bentuknya jihad damai itu? Yaitu dengan melawan kebodohan dan kemiskinan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan semangat dan rajin belajar. Nah, itu tadi semua yang sudah Bu Guru jelaskan adalah materi-materi tentang pembinaan Rasulullah di kota Madinah. Nah, sekarang coba soleh-solehah tuliskan apa saja hal yang kita teladani dari sifat-sifat Rasulullah membina masyarakat di Madinah. Ditulis di buku ya. Nah, soleh-solehah, tidak terasa ya, ini sudah di penghujung pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Bagaimana materi-materi yang kita bahas hari ini? Mudah dipahami? Nah, yuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, semoga yang Bu Guru sampaikan tadi, materi-materi yang Bu Guru sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari soleh-solehah. Ya, alhamdulillah. Bu Guru mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kata-kata yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.